Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Setia Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok saya yang berjudul Circuit and DC Instrument. Adapun nama kelompok dari tim saya yaitu kelompok 2 yang beranggota 1 saya sendiri Erlangga Setia Ferdianto dengan NIM 24050754213. Yang kedua ada Rendra Ridho Hafiz dengan NIM 24050754208. Yang ketiga ada Ahmad Satrio Dwi dengan NIM 24050754194. Yang keempat ada Khalid Syah Iwan dengan NIM 24050754202. Ataupun yang terakhir yang kelima Raditya Zaki Uno dengan NIM 24050754196. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rangkaian listrik. Adapun yang pertama, jalur tertutup untuk aliran listrik. Jika jalur tertutup yang memungkinkan arus listrik mengalir, sehingga perangkat elektronik atau komponen yang ada dalam rangkaian tidak akan berfungsi. Sederhananya, jika kita memiliki baterai yang terhubung ke lampu melalui kabel dan saklar, maka lampu hanya akan menyala jika saklarnya tertutup atau dalam keadaan on. Ketika saklar terbuka atau off, jalurnya terputus dan arus tidak bisa mengalir. Adapun jenis arus listrik ada dua, yaitu arus listrik DC searah dan arus listrik AC bolak-balik. Untuk arus searah atau DC adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah tetap tanpa mengalami perubahan arah. Sumber arus DC yang paling umum adalah baterai, aki, dan panel surya. Arus DC sering digunakan dalam perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan alat elektronik berbasis baterai. Adapun yang selanjutnya adalah arus bolak-balik atau AC. Berbeda dengan DC, arus AC adalah arus yang berubah arah secara periodik, biasanya dalam bentuk gelombang sinusoidal. Sumber arus AC yang paling umum adalah listrik dan PLN. Kelebihan dari arus AC adalah kemampuannya untuk dikirim dalam jarak jauh dengan lebih efisien dibandingkan DC, sehingga digunakan dalam distribusi listrik di seluruh dunia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen rangkaian listrik. Komponen pertama yaitu komponen rangkaian DC, sumber tegangan baterai power supply. Jadi komponen pertama yang wajib ada dalam rangkaian DC adalah sumber tegangan. Sumber tegangan ini berfungsi sebagai penyedia energi listrik agar arus dapat mengalir dalam rangkaian. Contoh sumber tegangan pada DC adalah baterai yang umum digunakan dalam perangkat elektronik portable seperti remote, jam tangan, dan senter. Kemudian ada power supply yang digunakan untuk mengubah listrik AC menjadi DC agar bisa digunakan oleh perangkat elektronik seperti komputer dan charger ponsel. Kemudian yang kedua ada komponen pasif dalam rangkaian DC. Dalam rangkaian DC ada beberapa komponen pasif yang berfungsi untuk mengatur
dan mengontrol arus listrik seperti resistor, kemudian kapasitor, dan ada induktor. Yang pertama saya akan menjelaskan resistor. Apa sih fungsi resistor itu? Resistor sendiri berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Semakin besar nilai resistensi, semakin kecil arus yang mengalir. Resistor biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi. Misalnya untuk mengatur pencerahan LED atau membatasi arus dalam sensor. Kemudian yang kedua ada kapasitor. Kapasitor sendiri berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam waktu singkat dalam rangkaian DC. Nah, dalam rangkaian DC, kapasitor sering digunakan untuk penyaringan tegangan atau sebagai penyimpanan daya sementara. Kemudian yang terakhir ada induktor. Induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Biasanya induktor digunakan dalam rangkaian power supply atau filter sinyal. Kemudian yang ketiga ada saklar dan konektor. Selain komponen utama di atas, ada juga saklar. Saklar sendiri memiliki peran penting dalam rangkaian DC. Saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam rangkaian, misalnya dalam senter atau lampu. Saklar digunakan untuk menyalakan dan mematikan aliran listrik kepada bohlam. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum dasar rangkaian DC. Hukum dasar sendiri ada dua. Yang pertama hukum Ohm atau OHM, yang V sama dengan IR. Pertama, kita memiliki hukum OHM yang merupakan dasar dari analisis rangkaian listrik. Hukum ini menyatakan bahwa tegangan listrik atau V dalam suatu rangkaian sebanding dengan arus listrik yang mengalir dan hambatan listrik R. Dalam rangkaian tersebut, secara matematis hukum ini dituliskan sebagai V sama dengan IR, di mana V adalah tegangan listrik dalam volt, I adalah arus listrik dalam ampere. Kemudian yang R adalah hambatan listrik dalam OHM. Kemudian yang kedua ada hukum Kirchhoff yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Secara sederhana, ini menggambarkan prinsip keketatan muatan listrik, yaitu tidak ada arus yang hilang dalam suatu titik simpul. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di slide selanjutnya yaitu ada jenis rangkaian DC. Jenis rangkaian DC yang pertama yaitu rangkaian seri. Pertama, kita memiliki rangkaian seri. Dalam rangkaian ini semua komponen listrik disusun dalam satu jalur yang sama. Ciri utama dari rangkaian seri adalah arus listrik yang mengalir sama besar di setiap komponen dan rangkaian. Tegangan listrik terbagi di antara komponen sesuai dengan nilai hambatannya. Contoh, misalkan kita memiliki dua lampu yang dihubungkan secara seri ke sumber tegangan 12 volt. Jika hambatan setiap lampu berbeda, maka tegangan akan terbagi sesuai dengan hambatan masing-masing. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu rangkaian sederhana dan mudah dibuat, dan untuk kekurangan, jika salah satu komponen rusak atau putus, maka seluruh rangkaian tidak akan berfungsi. Yang kedua yaitu ada rangkaian paralel.
rangkaian paralel. Dalam rangkaian ini komponen listrik disusun dalam beberapa cabang yang terhubung ke sumber tegangan. Setiap cabang sama besar dengan tegangan sumber. Arus terbagi di setiap cabang sesuai dengan hambatan masing-masing. Contoh, misalkan kita memiliki 3 lampu yang dihubungkan secara paralel ke sumber tegangan 12 volt. Meskipun jumlah cabangnya bertambah, setiap lampu tetap menerima tegangan 12 volt. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya jika satu komponen rusak, maka rangkaian lainnya masih tetap berfungsi. Untuk kekurangan, membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. Untuk yang ketiga yaitu ada rangkaian campuran, seri atau paralel. Terakhir ada rangkaian campuran yang merupakan kombinasi antara rangkaian seri dan paralel. Ciri utama dari rangkaian campuran adalah beberapa komponen disusun seri, sementara yang lain disusun paralel. Perhitungan tegangan dan arus menjadi lebih kompleks. Contoh, misalnya dalam sistem kelistrikan rumah, beberapa lampu dan perangkat elektronik mungkin dihubungkan secara paralel, sementara saklar dan beberapa resistor mungkin disusun secara seri. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya fleksibel dan dapat mengoptimalkan fungsi rangkaian, dan untuk kekurangannya yaitu perhitungannya lebih kompleks dibanding seri atau paralel saja. Untuk yang slide selanjutnya yaitu ada gaya gerak listrik dan tegangan terminal. Yang pertama yaitu gaya gerak listrik merupakan energi yang diberikan oleh sumber tegangan kepada setiap satuan muatan listrik yang melewati sumber tersebut. EMF adalah energi persatuan muatan yang diberikan oleh sumber listrik untuk menggerakkan elektron dalam suatu rangkaian. Contoh, misalnya sebuah baterai dengan EMF 12 volt, berarti setiap satu kolom muatan yang mengalir dari baterai mendapat energi sebesar 12 joule. Dan yang kedua ada tegangan terminal. Tegangan terminal adalah tegangan yang tersedia di terminal sumber daya setelah dikurangi dengan tegangan yang hilang akibat hambatan internal dalam sumber tersebut. Untuk rumus tegangan terminal yaitu V terminal sama dengan R adalah tegangan terminal yang diukur pada kutub baterai. Penjelasan, saat tidak ada arus listrik yang mengalir, tegangan terminal sama dengan EMF saat ada arus listrik yang mengalir. Sebagian energi hilang karena hambatan internal. Sebagian tegangan terminal lebih kecil dari EMF. Contoh, sebuah baterai memiliki EMF 12 volt dan hambatan internal 0,5 ohm. Jika arus yang mengalir adalah 2A, maka tegangan terminalnya adalah V sama dengan 12V dikurang 2A sama dengan 12V dikurangi 1V sama dengan 1V. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran nol. Pengukuran nol adalah metode dalam pengukuran listrik yang bertujuan untuk mendeteksi titik keseimbangan, di mana tidak ada arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Salah satu alat yang menggunakan prinsip ini adalah jembatan Weston. Keunggulan pengukuran nol adalah memberikan akurasi tinggi karena menghilangkan kesalahan akibat resistensi kabel dan kontak. Menggunakan prinsip keseimbangan sehingga tidak bergantung pada sensitivitas alat ukur seperti galvanometer. Yang kedua, jembatan Weston. Prinsip kerja jembatan Weston terdiri dari 4 resistor yang dihubungkan dalam bentuk jembatan. 2 resistor dengan nilai diketahui R1 dan R2 dikombinasikan dengan 1 resistor variabel R3 dan resistor yang tidak diketahui nilainya Rx. Kondisi keseimbangan
FRET dalam kurung R1 dalam kurung R2 sama dengan FRET R3 dalam kurung RX. Cara menggunakan jembatan Wheatstone. Yang pertama, atur nilai R1 dan R2 sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, sesuaikan R3 hingga galvanometer menunjukkan 0, tidak ada arus. Dan yang ketiga, menggunakan rumus keseimbangan untuk menghitung nilai Rx dalam kurung resistensi yang tidak diketahui. Yang selanjutnya, aplikasi jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone banyak digunakan dalam berbagai aplikasi teknik seperti mengukur resistensi kawat atau sensor dengan akurasi tinggi digunakan dengan sensor tekanan dan suhu yang bekerja berdasarkan perubahan resistensi. Pemakaian di laboratorium elektronik untuk kalibrasi alat ukur. Jadi, dalam pengukuran nol kita menggunakan metode keseimbangan untuk mencapai hasil yang sangat akurat. Jembatan Wheatstone adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip ini untuk mengukur resistensi secara presisi. Kemudian slide 7. 1. Pengisian dan pengosongan kapasitor. Ketika sebuah kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan melalui resistor, kapasitor akan mengisi muatan secara bertahap. Sebaliknya, ketika sumber tegangan dilepas, kapasitor akan mengosongkan muatannya melalui resistor. Proses pengisian saat pertama kali sumber tegangan dihubungkan arus mengalir maksimal dan kapasitor mulai menyimpan muatan. Tegangan kapasitor perlahan meningkat hingga mencapai tegangan sumber. Arus berkurang seiring waktu hingga akhirnya menjadi 0 saat kapasitor terisi penuh. Proses pengosongan saat sumber tegangan lepas, kapasitor melepaskan muatannya melalui resistor. Tegangan kapasitor menurun secara eksponensial hingga akhirnya mencapai 0. Yang kedua, konstanta waktu. Konstanta waktu adalah parameter penting yang digunakan kecepatan pengisian dan pengosongan kapasitor dalam rangkaian RC. Rumus konstanta waktu tahu sama dengan R garis miring times C. R sama dengan nilai resistensi dalam kurung OHM. C sama dengan nilai kapasitas dalam kurung farad atau F. Makna konstanta waktu. Setelah 1 atau tahu tegangan kapasitor mencapai sekitar 63% dari tegangan maksimum saat pengisian setelah 5 R, kapasitor dianggap telah terisi atau terkosongkan hampir sepenuhnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur. Yang pertama ada voltmeter pengukur tegangan. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu rangkaian cara pemasangan. Voltmeter dipasang paralel dengan komponen yang akan diukur tegangannya. Satuan pengukuran volt atau V. Yang kedua, ampermeter mengukur arus. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Cara pemasangan ampermeter dipasang seri dalam rangkaian agar dapat mengukur arus yang mengalir melalui komponen tersebut. Satuan pengukuran ampere atau A. Ohmmeter mengukur resistansi. Ohmmeter digunakan untuk mengukur nilai resistansi atau hambatan dalam suatu rangkaian. Cara penggunaan ohmmeter biasanya digunakan pada komponen yang tidak sedang dialiri arus listrik untuk menghindari kesalahan pengukuran. Satuan pengukuran ohm
atau O. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, rangkaian DC penting dalam elektronik. Rangkaian DC memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aplikasi elektronik, terutama dalam perangkat yang menggunakan sumber daya baterai atau catur daya DC. Pemahaman tentang rangkaian DC membantu kita dalam mendesain dan menganalisis berbagai sistem elektronik. Kedua, penggunaan alat ukur membantu analisis rangkaian. Untuk memahami dan menganalisis rangkaian DC dengan lebih akurat, kita memerlukan alat ukur seperti voltmeter, ampermeter, dan ohm-meter. Dengan alat ini kita dapat mengetahui tegangan, arus, dan resistansi dalam rangkaian, sehingga dapat melakukan perbaikan atau optimasi jika diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.